Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Ayu Lestari dengan NIM E311911003 jurusan Teknik Komputer. Saya diberi tugas untuk menjelaskan motherboard dan komponennya serta fungsinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertiannya. Motherboard adalah sebuah papan induk yang penuh dengan sirkuit dari logam, tempat berbagai komponen elektronik terpasang dan dapat saling berkomunikasi satu sama lain. Nah, jadi motherboard ini tuh komponen yang paling penting di komputer. Kalau misalkan motherboard ini tidak ada, maka komputer tidak akan berjalan dengan baik. Terdapat banyak sebutan yang lain untuk motherboard, seperti mainboard, system board, logic board, baseboard, atau juga yang menyebutnya dengan nama MOBO. Sebelum menjelaskan komponen dan fungsi-fungsinya, kita masuk dulu ke fungsi motherboard. Yang pertama, sebagai tempat berbagai komponen input dan output. Selanjutnya, sebagai tempat slot dan port yang dipergunakan untuk peripheral lain. Yang ketiga, mengatur komunikasi antar komponen satu sama lain dan mengatur basic input-output sistem BIOS yang terdapat pada ROM. Nah, di sini saya akan menjelaskan komponen-komponen serta fungsinya. Yang pertama, soket atau slot prosesor pada motherboard. Di sini bila personal komputer tidak memiliki prosesor pada motherboard, maka tentunya komputer tidak akan berjalan karena prosesor adalah otak dari komputer. Nah, di sini kita bisa membuka. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh terbagi menjadi dua ya, GIF dan LIF. Selanjutnya komponennya ini short bridge adalah chip yang posisinya sedikit jauh dari prosesor yang memiliki kendali penuh atas perangkat seperti IDE, PCI, ROM, USB, dan LAN. Nah, selanjutnya ini yaitu slot RAM pada motherboard. Ini tempat di mana RAM diletakkan. Fungsi dari RAM adalah sebagai daya ingat komputer dan kapasitasnya bisa di-upgrade atau ditambah sampai batas maksimal. Selanjutnya ini yaitu PCI, sebuah subsistem yang dapat mentransfer data sebagai komponen pendukung agar komponen memiliki kinerja tinggi. Selanjutnya ini dudukan CMOS. Ini berfungsi untuk memasok power agar settingan tanggal dan waktu yang ada di ROM. Selanjutnya ini konektor SATA. Ada 4 ya. Ini untuk melakukan transfer data antara komputer dengan media penyimpanan seperti hard disk dan optical drive di dalam komputer. Selanjutnya ini konektor power supply. Dia memiliki 24 kaki ya. Nah, selanjutnya di sini ada port HDMI yang ini. Berfungsi untuk menghubungkan display ke komputer seperti monitor, TV, proyektor, dan lain-lain. Dan ini ada port USB. Berfungsi untuk menghubungkan perangkat seperti mouse, keyboard, flash disk, printer, dan perangkat lainnya. Selanjutnya ini ya, port RJ45 berfungsi untuk menghubungkan atau mengkoneksikan internet pada komputer. Selanjutnya yang ini port audio yang warna biru itu berfungsi untuk menghubungkan sumber dari audio. Yang warna hijau itu menghubungkan ke handphone atau headset. Dan yang terakhir berwarna pink itu menghubungkan mikrofon pada komputer. Nah, selanjutnya ada pin CPU fan, yaitu ini. Nah, ini berfungsi untuk memberikan daya ke kipas prosesor agar dia dapat menyala sehingga bisa mendinginkan prosesor. Dan komponen yang terakhir ini ada pin front panel.
yaitu berfungsi sebagai konektor dari casing ke motherboard sehingga kita bisa menyalakan komputer melalui casing. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan karena di sini juga saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.